Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan saya Disti Raditya. Dan di sini saya akan melakukan praktis ACL untuk sampel data yang ada pada chapter 9. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan revenue cycle yang ada pada buku Hall. Oke, langsung saja teman-teman kita buka project ACL-nya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk sampel project ya teman-teman. Dan kita langsung saja memulai prakteknya. Yang pertama, kita diminta untuk melakukan praktek ACL untuk analisis internal kontrol perusahaan dan juga substantif test. Nah, yang pertama kita ke tabel 9.8 terlebih dahulu. Di sini kita diminta untuk menyiapkan profile field. Nah, langkah yang pertama kita langsung masuk ke datanya terlebih dahulu. Kita buka yang account receivable. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik statistical, kemudian kita klik profile, kemudian kita klik amount, lanjut ke oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari profile field yang ada di account receivable. Di sini transaction amount-nya jumlahnya 468.880. Kemudian absolute value-nya 585.674. Kemudian minimumnya minus 3.000. Kemudian maksimumnya 5.549. Nah, jumlahnya sudah sama ya, seperti yang ada di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyiapkan filenya terlebih dahulu ya teman-teman, terkait dengan datanya, kemudian juga di sini file preparation procedure. Nah, sebenarnya ini sama kayak yang pernah kita pelajari dulu. Jadi kita menyiapkan datanya terlebih dahulu, apakah sudah benar atau belum, jenis tabelnya, kemudian juga tipenya. Nah, kita langsung ke tabel layout. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses nih. Kemudian juga bisa mengubah misalnya tipe datanya masih belum benar. Ataupun teman-teman juga bisa menambahkan di sini extension. Teman-teman bisa menambahkan misalnya akan menambah tabel baru ya. Cancel aja. Nah, oke. Setelah itu, ini kita sudah ke tahap file preparation. Kemudian langkah selanjutnya kita ke prosedur yang testing the accuracy and completeness assertion. Nah, tujuannya untuk apa nih teman-teman kalau misalnya testing the accuracy and completeness assertion? Nah, tujuannya adalah untuk mengecek kelengkapan dan juga akurasi dari data yang ada di ACL. Nah, yang udah kita masukkan tadi ya. Kelengkapan sendiri itu akan mencerminkan ya jumlah tercatat dari saldo account receivable yang ada pada tabel-tabel yang ada di ACL itu. Jadi akan menunjukkan kelengkapan data. Kemudian kalau akurasi itu akan menunjukkan jumlah yang tercatat dalam file yang ada di ACL itu sudah dicatat secara akurat atau belum. Nah, caranya langsung saja kita klik analyze, kemudian kita uh, stratify, kemudian kita klik transaction amount-nya. Nah, di sini kita akan menuliskan jumlah maksimum dan minimumnya seperti yang ada di buku. Minimumnya kita isi minus 1000 dan juga maksimumnya kita isi 5549. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman seperti apa yang ada di buku di sini. Nah, jumlah tercatatnya kita bisa lihat bahwa transaction amount yang kurang dari 1 itu jumlahnya 161, kemudian persen of count-nya itu 20,85%, dan lain sebagainya, seperti yang ada di data berikut. Kemudian kita selanjutnya akan mengecek terkait dengan, oke, sebentar. Nah, kita akan mengecek tabel 9.2 terkait dengan duplicates and gap on invoice number. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan melihat apakah data yang ada pada ACL ini terduplikasi atau tidak. Nah, caranya kita klik analyze,
kemudian look for duplicates, kemudian kita cari. Kalau di buku ini kita diminta untuk menggunakan ref number ya. Jadi kita klik saja ref number. Oke, kemudian langsung kita klik. Nah, di sini ternyata ada 71 data yang terdeteksi terduplikasi. Itu teman-teman. Mungkin kita bisa langsung ke langkah selanjutnya. Kita juga bisa melihat gap-nya ya. Tadi kan di sini bisa look for gap juga. Nah, kemudian kita di list missing item, kemudian kita klik ref number. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat gap-nya ya. Misal dari gap start 1001 hingga 12.283, ini kita bisa menemukan gap-nya itu sebesar 2.283. Kemudian lanjut ke bawah. Ini atau selisih dari data-data yang ada pada ACL ini bisa terdeteksi ketika kita menggunakan fitur atau menggunakan tools yang look for gap ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes yang berkaitan dengan akurasi ya teman-teman. Di sini sudah ada di tabel 9, kita akan melakukan join table antara inventory dengan tabel trans. Langkah yang bisa kita lakukan yaitu kita langsung saja klik data, kemudian kita klik join table, kemudian kita masukkan secondary datanya, itu adalah ini kita masukkan trans, kemudian di primary key-nya kita masukkan di product number satu kali aja, kemudian klik OK. Kemudian di secondary key-nya kita juga masukkan product number. Oke. Kemudian di primary field-nya kita masukkan product description satu. Kemudian kita masukkan lagi product number 2. Kemudian kita masukkan juga di unit cost, kemudian sama sale price. Oke. Kemudian di bagian secondary field-nya kita masukkan 4 ya teman-teman. Ada invoice amount, kemudian invoice number, kemudian ada product number, sama quantity. Nah, udah 4 ini kita klik, kemudian kita pre-sort secondary table, kemudian kita kasih nama yang baru, misalnya transaksi lengkap. Nah, oke, kita klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul tabel yang baru dengan kolom product description, kemudian product number, kemudian unit cost, kemudian sale price, invoice amount, kemudian invoice number, product number, dan juga quantity. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengubah misalnya seperti yang ada di sini inventory file, kita bisa klik item number-nya terlebih dahulu, mungkin di sini ya product number sebelah kiri, kita tinggal pindahkan saja mungkin seperti ini. Nah, di sini sudah akan berubah, dan teman-teman juga tadi kan kita gabungkan nih join table antara inventory dan transaksi. Jadi di sini tabel-tabelnya sudah tergabung dan teman-teman juga bisa mengubah sendiri ya, misalnya terdapat tabel-tabel yang tidak dibutuhkan, kita tinggal remove saja sini. Kemudian juga teman-teman juga bisa mengurutkan misalnya invoice amount-nya dari yang paling kecil, dari kita quick sort ascending, di sini sudah akan terfilter dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya.